Pak Ghafir, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di saat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. Allah memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Hari ini kita tadabbur Al-Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 60. Ayat 60 dari surat Ghafir atau surat Al-Mu'min surat ke-40 ini tentang doa ya sahabat sekalian. Baik, jadi seputar doa, tentang doa. Baik, kita buka. Ada jari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Kecap. qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat 60 surat Ghafir. Baik, kita coba langsung aja. Diawali dengan wa. Iya. Wa ini harap, bisa harap atau harap sambung atau bisa awal kalimat. Istiqna, Istiqnafiyah artinya istiqna. dan. Lagi mau cerita baru gitu bisa juga. Dan apa? Kola. Nah, ini kola adalah fiil madi ya. Madi. Ada huruf ilat di tengah, ajwab. Wala. Asalnya kowala Oh Allah. Wala. ya. Kowala telah berkata, Wala. fiil madi. Siapa yang telah berkata? Nah, di sini telah berfirman. Kenapa telah berfirman? Karena setelah kola Rabbukum. fiil kita cari subjeknya, failnya. Harus isim marfu. Rob. Rabbu. Oh, robbukum. Rabbu. Robbukum ini idofat. Asalnya robun tambah kum, robbukum. Idofat ini marfu. Ciri marfunya Rabbu. domah pada mudhof, Aman. robbunya. Kumnya Rabbu. mudhof, ilaih. Ada Pilih. Ini subjek saya kalimat. Rabbun ya Ustaz. Asalnya robun. Ya. Ya. Kalau kum, isim domir muttasil. Ya. Isim domir muttasil ini couplingnya coupling majrur. Jer. Kenapa Jer. majrur jer? Karena dia sebagai mudhof Udah pilih. ilaih. Tapi idofat ini irobnya marfu. Ciri marfunya ada pada robu. Oh, Iya. kalau marfu ada isim marfu setelah fiil maka dia Subjek subjek fa'il. kalimat. Iya. Terjemah ke Indonesianya subjek dulu. Dan Tuhan. Tuhan Dua. kalian telah Kalian. berfirman. Itu Berfirman. terjemahannya. Dan Tuhan kalian telah berfirman. Biar bisa ditangkap oleh pola struktur tata bahasa Indonesia. Indonesia. Dan Rob Dan kalian telah kalian berfirman. telah berkata. Berfirman. Telah berkata. Atau karena untuk Allah Firman. berfirman. Ini satu kalimat. Apa yang difirmankan oleh Allah? Rob kalian ya, Rob hukum, Rob kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Uduk. Ud'uni. Ini ud'u adalah suatu kata atau apa? Fiil amr. Amar. Fil amr. Ud'unya fiil amr, lawan bicaranya adalah jama wau, itu fa'ilnya. Kalau ini domir muttasil. Iya. Bagaimana? Jadi fiil amr sama domir muttasil ni. Nah, ini ada yang menyebutnya ini ya mutakallim. Ya yang menunjukkan kepada pembicara tunggal. Enggak. Saya gitu. Siapa saya di sini? Allah. Allah. Nah, nun ini kalau dalam domain mutasil kadang di bawah, kadang enggak.
Nah, kalau di bawah seperti ini, nunnya ini disebutnya nun wikoyah. Nun Oh. wikoyah itu nun untuk menjaga huruf ya mutakalim ini. Hmm. Kalau tanpa nun jadi apa? Ud'ui. Ya. Oh iya. Ui. Jadi ud'ui. Berarti ada dua huruf mati. Jarang Hmm. ada dalam Al-Quran. Hampir tidak ada. Kayaknya nggak ada Oh, dua huruf mati. Makanya Iya. dikasih nun. Nah, nun itulah disebut Hmm. nun wikoyah. Nun untuk Wikoya. menjaga agar ya mutakalim ini bisa jelas gitu. Dibaca. Ud'uni. Makanya jadi satu Pemangku. paket kadang nih. Hmm. Padahal bisa juga cuman iya gitu. Iya. Kalau iya Udui. itu mah iya mutak. Jadi yang menunjukkan domir mutasilnya itu iya sebetulnya. Iya mutakalim Iya. disebutnya. Kalian. Ud'u. Nah, begini kodenya. Berdoalah kalian nih kepadaku, ya. Iya. Kenapa ini ud'u jamak? Karena ada kum. Oh, berarti Antum. lawan bicaranya atau lawan bicaranya wow ini adalah Jamak. jamak. Jama. Jadi ini simetris dengan kum gitu. Ud'u Ya. nih. Kalian. Berdoalah kalian Minta lah nih kalian, doalah kepadaku kalian. atau mintalah nih kalian kepadaku. Mintalah kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku. Emang, nah sampai sini ini kita ada dua kalimat. Wa qala rabbukum itu adalah jumlah fi'liyah, Pilih ya. kalimat yang diawali fi'il. Ya. Kalau Ya. fi'liyah, informatif itu kalam khobari dalam ilmu balaghahnya, informatif. Tetapi ketika masuk ud'u, ini fi'il amar, Hmm. instruktif, tolabi, atau apa, insya'i gitu. Jadi ini dua kalimat yang berbeda. Wa qala rabbukum itu informatif, kalimat ilmiah, jumlah fi'liyah, kalimat Iya. verbal, informatif, khobariyah, khobari. Tapi ud'u, instruktif. Istifal Ya, ya. ud'uninya adalah fi'il amr bentuknya, fi'il amr asli, mal hakiki benar-benar menyuruh. Kemudian apa? Karena ini datang dari Allah yang Sedikit lebih ini. tinggi kepada yang lebih rendah. Kemarin. Dan ini kalam insya'i, instruktif. Kalian. Instruksi. Ya. Oh, sono sih. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Baik. Ya Allah, kalau kami berdoa kepada Engkau, emang apa yang akan kami peroleh kan gitu? Ya. Astaga. Astajib Apa lakum. yang akan kami peroleh? Allah langsung jawab. Astajib Nah, lakum. makanya ini kan seperti dialog. Ud'u nih kata Allah. Kalau dialog kan bisa ada yang nanya, ya Allah baik kami akan taat kepada Engkau berdoa. Terus emang kami dapat apa nanti dengan doa kami itu? Allah jawab ya. Apa jawaban Allah? Astajib Astajib. lakum. Astajib. Astajib lakum. Astajib dulu ya. Ini astajib ujungnya sukun mati. Kalau mati kan seperti milik Amr, apa jazm Jazm. ya. Jazm. Dia film Madari Ustaz. Nah, Mudore berarti. ternyata ini istajaba yastajibu. Ya, Ya. istajib. Yastajibu ditasrif Astajib. pakai hamzah. Astajibu Hamzah. asalnya, mudori. Astajibu. Anak. Kenapa anak hamzah Ya. ini cerminan dari anak. Jadi astajibu anak asalnya. Hmm. Aku akan jawab gitu. Loh, kenapa ini sekarang mati? Ah, Sukun jazm. Padahal ya. nggak ada harap lam gitu, nggak Betul ada Iya, ya. faktor lam, Amar nggak yang ada Betul. tadi. lam. Nah, Nah, ini tadi bahwa Jawab. ini kan dialog jawaban dari fi'il amr gitu. Fi'il Hmm. mudhari ini jazm. Kenapa mudhari? Astajibu asalnya. Kenapa jazm? Sukun. Kenapa sukun? Dia adalah jawaban Jawaban dari fi'il dari amr. Kan amar. tadi dialog. Ud'u, Ya. berdoalah kalian nih kepadaku. Baik ya Allah kami doa. Terus kami dapat apa? As- Astajib. Kata Allah jawab. Astajib. Aku akan jawab gitu. Aku akan Kalimat. jawab. Maka aku pasti akan kabulkan. Akan jawab. Bagi siapa? Lakum bagi Lakum. kalian. bagi kalian. Jar majrur ini lakum bisa juga ini sebagai objek bisa bagi kalian objeknya kan. Astajib lakum. Astajib bisa astajibkum sebetulnya bisa tapi ini pakai huruf jar. Astajib lakum. Nah, wa qala rabbukum itu satu kalimat dan Rob kalian berfirman dan Rob kalian Allah berfirman. Titik dua, kalau kalimat langsung berarti ini pakai tanda petik dua kalau dalam bahasa Indonesia. Ud'uni, berdoalah kalian. Mestinya ada kalian nih. Berdoalah kalian nih kepadaku. Koma atau titik atau koma, titik koma lah.
titik atau koma ini. Fa'astajib. Fa sebetulnya ada fa-nya tapi nggak ditulis. Maka astajib, aku akan jawab. Aku pasti jawab. Lakum bagi Kalian. kalian. Ya, jadi ini ada dua kalimat. Satu kalimat nominal, kalimat verbal diawali verb fi'liyah itu kalam khobari. Ya. Yang satunya lagi ud'uni astajib lakum itu adalah kalimat Oke. insya'i. Kalimat tolabi maksudnya insya'i instruktif gitu. Bisa. Jadi dua Instruktif. kalimat menyatu. Ya, ini tanpa ada Istighfar. penyambung ini. Wa qala rabbukum ud'uni. Hmm. Nah, ini dua kalimat ya. Ud'uni astajib lakum. Berarti kita itu disuruh oleh Allah berdoa atau Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoa. Ingat dalam balago kalau ada amar itu amar hakiki beneran simak lalu apa? Lakukan sesuai Lakukan. perintah. Berarti doa itu perintah Allah. Iya, iya, Hmm. betul, betul. Wajib berdoa ya Ustaz. Jadi doa itu pokoknya perintah Allah. Ya, baik. Jadi doa itu Allah yang memerintah. Astajib lakum. Ya, nanti aku jawab. Baik, kita lanjut dulu. Setelah kalimat ini kan ini wakof ya. Di lakum itu ada wakof. Artinya ini secara struktur kalimat ini sudah sampai sini sebagai sebuah atau Sempurna. dua buah kalimat yang lengkap ini. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum informatif dan instruktif gitu. Informatif dan informatif Is- sampai sini ini instruktifnya Hmm. dengan jawabannya gitu. Istifal ya Ustaz. Apa Istifal. Iltifat. bukan ini mah ada dua kalimat aja, ada dua kalimat yang menggabungkan antara kalimat berita sama kalimat Instruktif. instruktif. Ya kalau ya antara kalimat berita sama kalimat instruktif. Dari sisi domir ini masih nyambung semua. Hmm. Kum, wau sama kum. Jadi relatif linier gitu. Antum ya. Ya, kalau iltifat biasanya ada beloknya, belok di apa ya? Belok di belok di domir. Apakah ini iltifat juga belok? Apakah ini belok? Ya, bisa juga ini dari berita ke amar bisa dianggap belok. Iltifat bisa. Iltifat ya. Kan lagi ngobrol nggak lagi informatif, tiba-tiba instruktif bisa ini. Karena kalau ini yang linear kan harus berita semua ini. Iya. Tapi ini tiba-tiba dari informatif ke instruktif. Instruktif. Jadi bagi orang yang diajak bicara itu lagi ngedengerin, tiba-tiba jebret langsung disuruh gitu. Hmm. Jadi tiba-tiba lagi waqala rabbukum, Allah Rabb kalian berfirman, ud'uni, oh langsung kan ke apa? Jadi lawan bicara gitu. Bisa juga ini perubahan dari kalimat apa? Informatif verbal ke kalimat instruktif. Tapi dari domirnya lempeng ya, linear karena wau sama kum itu sama. Baik. Kemudian inna sesungguhnya Itu ini sudah harf lima. taukid ya. Setelah inna pasti isim. Iya. Inna Iya. sesungguhnya. Nah, isimnya ini apa? Alladzina. Isim apa ini? Mausul. Usul. Kalau mausul mah fix. Begitu. Dalam keadaan bagaimanapun fix alladzina. Nggak jadi alladzinu, nggak jadi alladzini, alladzina. Nah, disebutnya isim yang mabni fix. Tapi di sini sebagai apa? Sebagai isim inna. Orang-orang yang. Isim inna ya butuh khobar. Kalau khobar itu apa? Harus marfu. Iya. Ya yastakbiruna. Nah, ini bisa jadi khobarnya ini. Tapi berupa fiil. Yastakbiruna berarti apa? Ya waw nun. Fiil mudhari ini silahnya. Silah dari apa? Dari alladzi. Mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri. Menyombongkan diri dari apa? Dari Arab jar. Dari apa? Ibadati. Dari 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 menyembahku. ibadati itu pasti isim. Ya. Karena apa? Setelah huruf jar, jar majrur. Makanya ini ti. Baik, jadi ibadati itu idofat. Mm-mm. Ada ibadatun tambah ni asalnya. Cuman ni, nunnya nggak dibawa.
Karena walaupun nggak dibawa juga sudah ya mutakalimnya aman. Ibadati. Nah ini ya mutakalim. Cukup ya. Nunnya nggak perlu di sini. Baiti gitu kan. Nggak usah baiti ini. Mm-mm. Jadi kalau isim domir mutasil tambah isim untuk ya mutakalim biasanya tanpa nun. Kalau si ya mutakalim ini disambung dengan fiil, maka nun wikoyahnya harus ada untuk menjaga seperti tadi. Oh, Gitu. Kalau sama fiil kalau harus ada nun fiil. wikoyahnya. Seperti tadi ud'u. Masa ud'ui? Oh, enggak ada Ud'uni. nilai Ustaz, ya. Kalau ini isim Ibadati. domir mutasil, cukup ya mutakalim. Jadi ibadati teh penyembahan kepadaku, penyembahanku sebetulnya. Hmm. Bukan menyembah, fisiknya makan ibadah, isim. Ya, kenapa isim? Hmm. Seteraan. Jadi mana aslinya ibadati teh penyembahan kepadaku gitu. Penyembahanku. Ya. Oh, coba kita rangkaikan. Inna sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna menyombongkan diri an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari penyembahan kepadaku. Coba diterjemahan penyembahan atau menyembah? Penyembahan. Penyembahanku. Penyembahan diterjemahan. Kadang ini bisa di mana dari beribadah. Kalau beribadah kan seakan-akan fiil gitu ya. Mm-mm. Padahal ini ibadah itu isim. Abadah yang bodoh ibadah tan masdar. Kalau di sini menyembah. Nah, kalau menyembah berarti itu sudah dialihkan mananya dari isim masdar menjadi fiil. Kan kalau menyembah mah fiil. Iya. Asli katanya itu ibadah itu isim. Setelah Hmm. Kalau harap jar kalau di pasti sini isim. Ustaz, kalau di sini beribadah atau berdoa kepadaku. Ya, berarti kalau beribadah itu sudah fiil maknanya. Ya. Asal katanya itu ini isim. Cuman mungkin biar bisa dipahami dari Isim menyembah ya, kepadaku gitu. ibadatan ya, penyembahan. Padahal mana aslinya Penyembahan ya. penyembahan. Cuman diterjemahnya jadi Iya. menyembah. Kalau menyembah kan fiil. Tapi maksudnya kita paham ya bahwa Hmm. orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri dari menyembah kepadaku atau dari penyembahanku gitu atau dari menyembah kepadaku. Hmm. Memang kayak lebih enak jadi fiil menyembah ya. Kalau menyembah kan fiil. Kalau Hmm. ibadah isim penyembahan. Baik. Tadi kan berdoa ya, disuruh berdoa. Tapi kok tiba-tiba di sini ibadah? Hmm. Berarti kalau begitu apa hubungannya? Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Iya. Padahal kalau mulinier an dakwati Hmm. kan harusnya tadi kalau ud'u harusnya kan ini masdar dari Hmm. da'ayadu dakwatan. Hmm. Iya, An betul. dakwati dari memohon kepadaku gitu kan gitu. Cuman Iya. kalau ini hanya memohon, ibadahnya hanya memohon. Tapi dengan ibadah ini luas gitu. Tapi Hmm. maksudnya ud'u berdoa itu bagian dari ibadati gitu. Iya. Ada hubungannya. Jadi berdoa itu adalah ibadah. Betul. Sudah amat tadi diperintah oleh Allah. Yang kedua ini adalah bagian dari ibadah penyembahan kepadaku. Jadi barang siapa yang tidak mau berdoa, sedangkan doa itu adalah bagian dari ibadah gitu. Ibadah. Iya, Bisa iya. kepaham? Iya, Iya. iya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, artinya dia tidak mau berdoa kepadaku, ternyata Saya berdoa juga ibadah. Jahannam. Saya masuk. Wih, Apa orang yang tidak mau menyembah, tidak mau berdoa, tidak mau Kan akan beribadah? masuk ke dalam neraka. Saya dahulu. Nah, ini ada sin Akan berarti akan. Mudorinya akan ya. mustakbal, future. Istakbal, istakbal. Ya, fiil mudori kalau ada sin pasti akan. Akan. Dan maka Ya, mohon maaf ini ada yang Akan masuk mereka dalam neraka jahanam. saya dahulu akan masuk, mereka akan masuk. Mereka akan masuk, Jahanam. mereka akan masuk. Ya, mereka akan masuk ya. Saya dahulu mereka akan masuk. Masuk kemana? Ini sudah fiil fa'il. Mereka akan masuk. Mereka akan masuk. Masuk ke mana? Jahannama. Nah, ini fathah ya.
Itu objek. Isim ini objek. Jahannama ke dalam neraka jahanam. Ya. Kenapa nggak pakai fi? Wallahu alam. Kalau fi kan fil baiti, fil masjidi gitu ya. Jahanam wallahu alam apakah berbentuk ruangan atau terbuka gitu ya. Makanya nggak pakai fi. Pokoknya masuk ke dalam neraka ada. Ke dalam neraka, bagaimana kondisinya kalau masuk ke dalam neraka? Dakhirin itu apa? Isim jama mudzakkar salim, jama mudzakkar salim, orang-orang yang hina. Iya. Jadi orang-orang sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, artinya dia tidak mau ibadah. Salah satu ibadah itu adalah doa, gitu. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hina juga cukup atau hina dina juga boleh. Dakhirin orang-orang yang hina. Baik, coba kita lihat sekarang. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku. Nah, ini dianggap menyembah, ibadah itu dianggap abadah, menyembah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, dalam juga termasuk tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hina. Satu, ini perintah Allah ya. Kita disuruh berdoa oleh Allah dan Allah janji, astajib. Aku pasti jawab. Dan ini kan kita pegang ya. Kita pegang Kadang kan diyakini. kalau kita berdoa Allah kabulkan. Kadang Kan nggak gitu. yakini. Ya. Kita Kadang udah diyakini. ya kita yakini kan. Tetapi faktanya hari ini ada nggak orang yang bilang begini? Saya sudah berdoa, tapi mengapa doa saya seakan sebelum dikabulkan? Banyak. Ya, Nah, ya. doanya kan. Ketangkep pertanyaannya, mengapa saya sudah berdoa bahkan tiap hari, tiap habis sholat, di dalam sholat berdoa sudah tahunan, tapi kok seakan belum dikabulkan? Ada nggak hari ini yang bertanya begini? Banyak. Banyak. Banyak ya? Banyak. Baik, berarti ini masalah umat Nabi Muhammad Seperti Shallallahu kita. Alaihi Wasallam hari ini. Nah, ya makanya saya sangat tertarik tentang doa ini karena banyak yang, sih mengapa sih ya Allah kok ini bahkan saya sudah berdoa di tengah di sepertiga malam. Bisa jadi mungkin sudah di multazam, umroh haji, tapi mengapa seakan belum dikabulkan? Ini ya pertanyaannya. Baik, baik. Ternyata ya kita coba sekarang aspek-aspek dalam berdoa. Ya, apa aspek dalam berdoa? Satu tentang definisi doa. Jadi harus definisinya dulu. Apa itu doa? Baik. Yang kedua kira-kira apa? Aspek apa terkait dengan doa ini? Selain definisi doa. Tata cara. Yes, tata cara, tapi itu nanti next step. Sebelum tata cara apa? Waktu. Waktu, yes, itu next step. Sebelum waktu dan tata cara. eh, Tata cara, yes. Waktu juga bisa yes. Tapi sebelum itu. Prasangka baik. Keyakinan, prasangka baik. Keyakinan, prasangka baik, yes, itu tapi bagian dari etika. Sebelum prasangka, sebelum tata cara, sebelum ini. Yang tadi, apa kira-kira? Tebak-tebak Isi buah doa. manis. Apa? Isi doa. Apa? Isi doa. Isi doa mah nanti terakhir. Oh, Istighfar. Istighfar bagian dari tata cara, etika. Ada berdoa. Ada. Iya. Sholat, saya sudah sholat ya Ustaz. Sesudah sholat itu terkait waktu. Oh, Nanti iya. itu mah tata cara. Apa kira-kira? Nah ini. Oh. Raja Jadi dulu Ustaz. apa? Berharap. Berharap itu Berharap nanti dulu. bagian dari tata cara. Definisi doa. Nah, kan doanya definisi doa dulu apa? Setelah definisi kita tahu definisi nanti apa yang harus dibahas. Saya sangat terperanjat ya waktu tahu ini pertama tahu bahwa Hanya kita, berharap kepada Allah. nah ma'rifatullah jadi
Kenal Allah. Ya. Kadang bisa jadi itu belum ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah dulu, mengenal Allah dulu. Bisa jadi ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah karena belum ma'rifatullah, Kenal sama Allah. tidak mengetahui Allah dengan benar. Iya, 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 betul, Ustaz. Nanti ya ini baru aspek-aspeknya ini. Saya juga Iya, iya. terperanjat begitu pertama tahu jangan-jangan kita berdoa bukan meminta kepada Allah. Bahkan tidak dianggap doa oleh Allah dan termasuk doa yang tidak dijamin oleh Allah astajib lakum tadi. Nah, ini ya. Nah, baru berikutnya motivasi doanya bagaimana motivasinya. Terus juga apa? Nah, ini etika dalam berdoa. Etika itu termasuk tata cara, bisa jadi waktunya, bisa dari harap dan roja, itu anggaplah bagian dari etika. Dan mungkin ada lagi faktor-faktor lain, ya. Ini mah yang pokok aja. Sampai sini bisa ketangkep ini. Insya Allah. Baik, kita mulai dengan definisi, ya. Apa-apa kan di definisi dulu, takrif dulu. Iya. Apa penjelasan itu? Definisi doa. Apa doa itu sekarang? Ayo, apa doa? Permintaan. Permintaan, Mohon yes. yang Bisa dilengkapi? yang dipanjatkan kepada Allah. Permintaan Hanya kepada yang Allah. yang Ya, permintaan kepada Allah. singkatnya begini. Tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Tolabul fi'li adalah tuntutan, tolab itu al-fi'li untuk melakukan suatu perbuatan minal adna dari pihak yang lebih rendah, Yang ilal berharap a'la yang kepada tinggi. yang lebih tinggi kedudukannya. Iya. Jadi doa itu Tolabul- tuntutan atau permohonan ya untuk melakukan suatu pekerjaan dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi Iya. kedudukannya. Nah, kebalikan dari ini apa? Kalau tolabul fi'li minal a'la, balikin a'lanya ke sini, Kewajiban, ilal kewajiban yang adna, nah itu baru amr. kewajiban Allah membayarkan. Ya, Adana jadi ilal kalau a'la. tolabul fi'li minal a'la ilal adna, tuntutan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu amr. Seperti tadi, ud'u, nih. Nah, itu amr tuh. Dari Allah yang lebih tinggi kepada kita yang lebih rendah. Maksud tinggi rendah itu mah bukan ini ya. Maksudnya ya kedudukan lah gitu. Bukan tingginya 100 meter kita 1 meter, bukan. Itu mah apa lebih tinggi teh Allah kholik, kita makhluk gitu ya. Kedudukan. 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 Ya. Nah, sampai sini kira-kira doa itu bahwa permohonan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Contoh begini, kalau di militer ada pangkat namanya kopral, terus nyuruh kolonel. Kira-kira gimana apa yang terjadi? Oh, jauh, Ustaz. Dampar. Tidak sopan. Selain nggak Jauh sopan, banget apa? bukan, Bisa Ustaz. kena hukuman, bisa kena Ya. hukuman, bisa Nggak, disuruh push nggak. up, koprol atau apa? Bisa kena penurunan apa? Sanksi. Sanksi. Kenapa? Nggak Ya nggak. etika. Kalau nyuruh mah dari kolonel ke kopral gitu. Itu jauh banget, Ustaz. Ya, jauh banget. Maksud saya gini sekarang. Maksud saya gini. Ada nggak hari ini yang doanya gini? Ya Allah, kabulkan sekarang ya Allah. Ini saya lagi genting ya Allah, kabulkan sekarang. Ada nggak yang hari ini doanya begitu? Mungkin Enggak. ada, Ustaz. Ada. Nggak sabar tuh namanya. Kira-kira kalau berdoanya begini, ya Allah, kabulkan sekarang ya Allah. Ini doa dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, atau ini nyuruh Allah sebetulnya? Perintah. Maksud. Allah. Berarti ini merintah Allah. Ya. Ini doa bukan ini kalau sudah begini. Bukan. Ini bukan doa. Ya Allah, ini misalnya Memaksa. saya hari ini angsuran ya Allah, atau hari ini bayar SPP, tapi harus hari ini. Itu berdoa apa nyuruh itu? Apa maksa ke Allah? Sedangkan Allah nanti punya sifat-sifat, ada kudrat, ada irodat. Jangan-jangan selama ini kita berdoa, kita merasa berdoa, tapi oleh Allah tidak dianggap doa. Iya. Baru dari definisi ini. Ya, bisa kepaham sampai sini? Iya, Iya. Ustaz. Jangan-jangan kita selama ini berdoa, tetapi tidak dianggap sebagai doa. Karena apa? Termasuk perintah Allah. Karena merintah Allah. Su'ul adab, gitu. Su'ul adab. Gitu. Jelek. Iya. Sulamu. Jelek Sulamu adabnya. ya nggak sopan. Masa Sulamu. masa kopra merintah
Kalau nih merintah kapten, merintah Atasannya. letnan nggak mungkin. Oh bisa kena hukuman tuh mutasi, bisa dipecat, melanggar sumpah perjanjian. Nah ini juga sama. Oh berarti, nah ini terkait nanti motivasi doa. Yang jelas nanti motivasi doa. Kedudukan doa itu yang jelas adalah dari yang lebih bawah ke yang lebih tinggi. Ya itu apa? Pahami itu. Iya, iya. Ya Gimana dari sini caranya? aja mungkin sudah mulai agak oh iya ya. Namanya kita doa, namanya juga doa permohonan. Memohon. Kalau pengabulannya gimana pengabulannya? Walaupun Prerogatif Allah. Kewenangan Allah itu mah. Nah, jangan-jangan kita selama ini fokusnya ke pengabulan. Iya, Yang notabene itu kewenangan Allah, sudah wilayahnya Allah. iya. Itu udah Allah. Ya, Ya, sih. irodah Allah, kehendak Allah. Itu Iya. makanya kewenangan lah biar gampang. Baik, oh baru dari definisi aja, oh iya ya. Kita berarti adna, adna teh yang lebih rendah, ilal a'la kepada yang lebih tinggi. Makanya ya apa, jadi, makanya doa itu nanti harus apa? Kita merasa butuh, bahwa kita merasa hina. Nah, itu bagian dari nanti tata cara. Ya, bagian dari tata cara. Ya, baik. Sampai sini bisa dipahami? Baru definisi ya. Baik. Bisa dilanjut? Boleh dilanjut? Boleh. Baik. lanjut. Sekarang setelah apa? Setelah definisi, nah belum ma'rifatullah, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Loh, kok gimana sih ini? Saya juga agak terperanjat pertamanya. Ada yang nanya, apa Allah? Allah itu apa sih? Atau Ya, beribadah. apa Allah itu? Allah itu apa? Zat yang Nah, Rob, sekarang gini Rob, misalnya. Oh tuh holy. Apakah Allah itu yang ini nih tulisan ini? bukan. enggak Atau apakah Namanya Allah itu tulisan yang tulisan Allah begini? Bukan. Nah, bisa jadi selama ini orang berdoa pikirannya membayangkan alif lam lam ha. Kalau yang dibayangin ini Allah bukan? Rob Bukan. tulisannya. Ini mah Tulisan. adalah Tulis. Allah kalau ditulis dalam bahasa Arab itu alif lam lam ha. Hmm. Allah kalau dalam bahasa Arab tulisannya alif lam lam ha. Allahnya ini bukan? Bukan. Bisa jadi selama ini yang ada di benak kita itu ketika berdoa ngebayangin alif lam lam ha. Kalau ini mah apa? Bukan Allah. Ini mah apa? Tulisan. Kalau tulisan makhluk bukan? Kalau tulisan Makhluk. makhluk. Kalau makhluk mah sama kita ya. Baik, Allahnya Allah yang ini bukan? Allah ALLAH. Ini juga tulisan dalam bahasa Indonesia gitu. Hmm. Nah, bisa jadi ada orang yang berdoa, tetapi yang ada di pikirannya dia ngebayangin alif lam lam ha. Ini mah tulisan. Allahnya ini bukan? Bukan. Sok aja misalnya di sini ada nama misalnya siapa? Ahmad. Ahmadnya di sini nama ini atau yang ini yang lagi berbicara gitu. Kan yang lagi berbicara Ahmad bukan yang ada di tulisan ini misalnya nih. Nah, oh berarti kita harus benar dulu mendefinisikan Allah. Begitu kata Kiai. Baik. Sampai sini bisa ketangkap dulu ini maksudnya. Ya. Ih, Karena Al-Quran aja nanti Al-Quran itu tanpa suara, tidak tanpa bisa. huruf. Kalau kita berprasangka baik bahwa Ya, ya Pak itu gimana? itu, Ya. kalau kita bersangka baik bahwa dia maha mendengar, maha Nah, mengetahui kan, itu nanti bagian dari baik ya makrifat kita cinta kepada pada sifat-sifat yang maha Allah. itu, yang maha mendengar. Ya, itu bagian dari nanti mengenal sifat-sifat Allah. Ya, sifat seperti itu. Tapi Allah tidak bisa dideskripsikan, Hmm. baik dalam bentuk apa cahaya atau misalnya lafaz, ya Ya. bukan. Maha Agung. Ini mah makhluk baik. Ini dulu ya, Hmm. bahwa bukan ini Allahnya itu. Ini mah Ya. tulisan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab Allah itu alif lam lam ha. Begini tulisannya. Bukan ini Allahnya. Ma'rifat oleh Clear ya? iblis. Nah, mudah-mudahan Ya. dengan begini kita menuju ma'rifat mengenal Allah gitu. Baik, kita lanjutin dulu. Mudah-mudahan bisa lebih tergambar. Maksud tergambar ya. Nah, sekarang Allah
Allah itu, nah wujud. Apa wujud itu? Ini bagian dari salah satu sifat Ada. Allah. Ada. Allah Hmm. itu ada. Allah itu pasti ada aja. Cuma nanti adanya Allah jangan dibayangkan seperti adanya manusia. Kalau adanya manusia kan seperti saya Duduk. Ahmad. Kan begini duduk lagi ngomong, itu kan makhluk. Keberadaan makhluk ya begini. Allah mah pokoknya ada aja. Yakini aja ada pokoknya itu. Sekarang gini sekarang. Ruh kita ada ruh ini ruh Ada. ada. Nggak Kelihatan ruh bisa itu gimana? dilihat, Kelihatan nggak? Enggak. nggak bisa dilihat, Enggak. tapi bisa dirasa. Bisa dirasain ruh itu bagaimana rasanya ruh? Bisa dipegang nggak ruh? Bergerak. Anggota kita Nggak bisa bisa. bergerak. Yang bergerak makan fisiknya jasad. Ada ruhnya gimana? Bisa disentuh ruhnya? Nggak bisa. Tidak. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak Sekarang oksigen. Ada oksigen Oksigen ada? bisa ada, dilihat. tapi nggak Ada. kelihatan. Nah, maksud saya baru ngomongin oksigen sama ruh yang itu adalah makhluk, mata kita, telinga kita, organ tubuh kita sudah terbatas, akal kita juga udah terbatas. Baru Nggak mampu. ngomongin makhluk itu. Hmm. Tapi yakin kan oksigen sama ruh itu ada, yakin? Ada, Yakin. 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 Nah, itu maksudnya. Ada ruh sama oksigen. Makhluk padahal itu. Tidak kelihatan, tidak terasa ibaratnya. Tidak bisa dipegang gitu. Tapi yakin ada. Apalagi Allah pencipta gitu. Yakin aja ada. Lawannya, awannya adalah apa? Adam. Adam mah tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Karena Makanya kalau di pesantren, sifat wajibnya itu adalah wujud. Lawannya atau mustahilnya, yang tidak mungkinnya ada. Adam. Al-Adam itu apa? Tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Seperti Ada. juga mustahil ruh tidak ada. Kalau ruh tidak ada gimana? Mati. Meninggal. Meninggal. Innalillahi gitu. Ini sebetulnya pelajaran tidak ringan ini, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman ya kita dengan cara yang karena ini menuju ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Jadi yang pertama kalau dalam kitab di pesantren itu adalah wujud dulu bahwa Allah itu ada, ya. Jangan ditanyakan adanya gimana, jangan itu mah apa zat Allah nggak bisa gitu. Kan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fi dzatillah. Ciptaannya yang harus kita pikir tafakuri. Baik, sampai sini bisa bisa dipahami? Insya Insya Allah. Allah. Baik, jadi yakini bahwa Allah itu ada. Wujudnya gimana? Maksud wujudnya bukan seperti wujud kita, bukan. Maksud wujud itu ada gitu. Ini wujud bahasa Arab ya, bahwa Allah itu ada. Adanya beda dengan makhluk keberadaannya. Nah, sekarang kita coba ini kan ilustrasikan. Dasarnya apa? Adanya makhluk ini. Kan kita makhluk nih ya, manusia, ada hewan, tumbuhan, itu kan makhluk. Siapa? Apakah adanya otomatis ada atau ada yang mengadakan, ada yang Ada menciptakan? yang Ada yang mengadakan. menciptakan. Ada yang mengadakan. Mustahil Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada ya. Karena apa? Adanya makhluk. Berarti adanya makhluk itu menunjukkan keberadaan bahwa Allah itu ada. Karena Allah yang menciptakan gitu. Mustahil Allah tidak ada. Karena ada kita makhluk. Pasti ada gitu ya. Sebagaimana tadi ruh ada nggak? Ada. Kok nggak Ada. kelihatan? Ya baru ruh aja nggak kelihatan. Otak kita, akal kita sudah nggak sanggup melihat ruh. Terbatas berarti. Qalil ya ilmu kita terbatas. Baik. Nah ini surat apa? Surat As-Sajdah. Surat Sajdah ayat 32. Surat 32 ayat 4. 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Allahu dan Allah nggak pakai dan ya. Allah alladzi khalaqa yang menciptakan. Menciptakan apa? Langit, As-samawati langit wal ardo Arab. dan bumi bumi, wama bainahuma dan apa yang di antara keduanya antara langit dan bumi. Kita berada di mana? Ya, antara langit dan bumi. bumi. Berarti termasuk kita. Hidup. Oh, Allah yang menciptakannya. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, berarti Allah pasti ada. Ya, mustahil tidak ada. Di Al-Qur'annya begini Allah berfirman. Clear sampai sini ya. Bahwa itu Allah ada yang menciptakan. Kita makhluk ya. Adanya kita, keberadaan kita makhluk,
menjadi bukti bahwa ada pencipta. Siapa pencipta? Allah. Mustahil Allah itu tidak ada. Ya. Baik, boleh dilanjut? Nah, Ya. sekarang gini nih, kita ini mah ilustrasi Allah, ini mah hanya ilustrasi ini ya. Ilustrasi ada Allah, Khalik, ada makhluk. Ya, ingat Allahnya bukan yang ini ya, ini mah hanya nama dalam bahasa Arab. Hakikat makhluk itu ada apa nggak ada? Hakikat makhluk. Ada. Makhluk. Jadi hakikat Tidak makhluk ada. itu tidak ada. Kok aneh ya? Diadakan oleh Allah. Ya, contoh begini contoh. Ada misalnya kertas dibakar. Kertas dibakar jadi apa? Arang. Abu. Abu itu Abu. kan arang karbon lah bahasa ininya. Karbon ya. Terus di ini Pak, apa diperhalus, diperhalus, diperhalus terus sampai yang terkecil. Lama-lama jadi gimana nanti? Pun. Jadi tepung, terus tepung diperkecil lagi jadi apa? Atom. Atom diperkecil lagi jadi apa? Inti atom. Inti atom diperkecil lagi apa? Hilang. Hilang. Jadi makhluk ini intinya apa? Nggak ada. Hakikat makhluk itu tidak ada. Loh, sekarang ini ada. Oke, baik. Bedanya begini, bedanya. Kalau makhluk itu diawali dengan ketidakadaan. Ya. Ada awalnya. Contoh-contoh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari ini ada hari ini di muka bumi? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Waktu beliau ada di dunia ada. Sebelum beliau lahir ada? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi manusia itu atau makhluk itu diawali dengan ketiadaan. Maksudnya ada awalnya. Kalau manusia ada tanggal lahirnya. Nabi Muhammad SAW manusia, makhluk, ada tanggal lahirnya? Ada. 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 Berarti kalau ada tanggal lahirnya, sebelum lahir ada nggak? Enggak. Tidak Tidak ada. Namanya manusia, walaupun Nabi Muhammad SAW diawali dari ketidakadaan. Jadi ada awalnya, ya. Karena berarti kalau ada awalnya, asalnya tidak ada. Clear sampai sini? Ya, Clear. Jadi ada inilah, ada tanggal kelahiran gitu ya. Ada ada tanggal yang kelahiran. mengadakan. Baik. Oke, makhluk itu ada. Tapi hari ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat termasuk Nabi Muhammad SAW, hari ini di atas bumi ada apa nggak ada? Tidak Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Akan berakhir dengan tidak ada Hmm. atau mati. Nah, itulah makhluk. Jadi makhluk itu ada. Yes, hari ini kita ada. 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 Oke, hari ini kita ada. Apakah akan ada selamanya? Akan berakhir dengan tidak ada kita ini. Tidak. Akan berakhir tidak Tidak. ada. Akan berakhir tidak ada, mati. Dan diawali dengan tidak ada. Sebelum tanggal lahir kita sudah ada belum di dunia? Belum. Belum. Itulah makhluk. Adanya itu ada awalnya, ada kelahirannya, ada meninggalnya. Dan ada yang mengadakan gitu. Paham? Bisa kepaham sampai sini? Insya Allah. Berarti kalau begitu, hakikat makhluk itu sebetulnya ada atau nggak ada kita ini hakikatnya? Tidak ada. Tidak ada, karena ada juga diadakan oleh Allah dan nggak ada sebetulnya. Baru nanti ruhnya hilang aja udah nggak ada, udah dianggap nggak ada. Nah, makanya harus dibedakan dengan makhluk. Untuk menunjukkan nanti Allah itu kita kenal dulu makhluk. Baik, hakikatnya tidak ada. Oh, ini sekarang ada. Memang ada, tapi akan tidak ada, diawali dengan tidak ada, dan ada yang mengadakan gitu. Lanjut. Sampai sini bisa kepaham? Insya Insya Allah. Allah. Alhamdulillah. Kita coba lanjut. Nah, kalau makhluk ini bisa dilihat, bisa diraba. Ini kita nih, makhluk nih, bisa dilihat, bisa diraba. Makhluk yang dohir, yang jisim nih. Ya. Sekarang lari, lompat sedikit ke malaikat. Kelihatan malaikat? Enggak. Ya. Bisa diraba? Tidak. 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 Ruh kita bisa dilihat, bisa diraba? Tidak. Tidak bisa. Oksigen? Tidak. Berarti makhluk itu, kalau yang kasat mata, yang jisim bisa dilihat, bisa diraba, tapi juga ada yang tidak bisa dilihat. Terbatas kita Ada ngurus apa tentang malaikat, tentang ruh terbatas. Tapi kalau makhluk kan bisa dilihat. Kemudian ada yang mengadakan. Kan tadi kita itu dari tidak ada. Kenapa ada? Karena ada yang mengadakan. Pencipta.
Berarti kita ini independen, bisa ada sendiri, atau kita itu tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah yang pencipta. Gantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Karena apa? Orang kita ada aja diadakan, ya tiba-tiba kita pengen aja sendiri ada, kan enggak. Nah, itulah malu. Ada juga karena ada yang mengadakan. Maksudnya apa? Ada yang menciptakan, ada pencipta. Siapa? Allah Allah. penciptanya. Baik, bisa kepahami ini ya, mudah sebetulnya ini. Nah, kemudian kalau manusia itu atau makhluk terdiri dari berbagai komponen. Contoh manusia nih kita mulai dari atas kepala. Kepala juga ada mata, ada hidung, ada bibir, ada telinga, Telinga. ada otak di dalamnya. Baik, turun ke bawah. Ada bahu, ada badan, ada tangan, ya, ada perut di dalamnya, ada rongga dada, ada hati segala macam. Terus turun lagi ada kaki, ada dan sebagainya. Itulah manusia, makhluk, ada komponennya. Ya, clear ini? Ya. Nah, ini coba kita. Kalau ini sudah clear, ini makhluk. Nah, kalau Allah bagaimana? Allah mah ada. Disebutnya wujud. Ada ya, ada. Ada. Oke. Allah ada awalnya ya? Tidak. Tidak. Tidak berawal, tidak berakhir. Tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Terus terang saya, untuk memaknai tidak ada permulaan, nggak bisa mikir saya ini. Nggak bisa mikir. Awal. Bagaimana kok nggak ada permulaan? Nggak bisa. Bisa kepaham sama otaknya ini coba. Tidak ada permulaannya. Karena di benak kita itu apa? Pasti kan makhluk. Makhluk itu ada awal, ada akhir. Ada lahir, ada mati, ada meninggal. Kan gitu Iya. pola pikir kita. Ya. Ya. Begitu kita ngebahas Allah tidak ada permulaannya. Bisa mikir nggak kita untuk mencapai kalimat ini? Nggak bisa mikir. Gimana coba ngejelasinnya? Cuma ini mah di wilayah keyakinan kan? Ya. Iya. Yakini aja bahwa Allah tidak ada permulaannya. Karena itu bagian dari apa? Iman. Sifat Rukun Allah. iman. Sifat Ya, Allah. bagian dari sifat Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak ada permulaan, tidak ada apa? Akhir. Tidak ada Tidak ada akhir. akhir. Ya, tidak ada akhir. Berarti kekal. Ya. Nah, untuk bisa memikir Allah kekal, tidak ada akhirnya. Ke ini nggak keotakan nggak sama kita gitu, sama logika kita? Nggak keotakan. Tidak. Oh. Mampu katanya. Karena apa? Di benak kita itu logika berpikir makhluk. Kalau makhluk mah ada awal, ada akhir. Ya. Nah, kemudian apa? Kemudian berikutnya tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Ya, baru malaikat sama ruh aja kita udah nggak bisa, ya. Padahal itu makhluk. Apalagi ngebahas zat Allah. Allah. Ya. Nah, berikutnya apa? Allah itu eh, tidak diadakan. Allah tidak diadakan, tetapi Allah sebagai Pencipta. pencipta. Allah sebagai Bisa. pencipta, ya. Allah sebagai pencipta. Kemudian Allah apakah terdiri dari berbagai komponen? Nah, ini Allah tidak ada bilangannya. Jadi tidak ada bilangannya itu maksudnya apa? Tunggal, beda satu. Kalau satu ini mah bilangan. Kalau satu bilangan kan ini terdiri dari setengah tambah setengah gitu ya. Dua, dua apa seperempat kali empat gitu ya. Nah itu makhluk. Nah Allah bukan satu dalam arti bilangan ya. Tapi Allah itu apa? Allah pokoknya Esa. ahad aja, tunggal aja. Tunggalnya bukan bilangan sebetulnya. Tunggalnya bukan bilangan ya. Bukan bilangan, sahabat sekalian. Nah, baik ini ya, jadi setidaknya sampai sini kita bisa membedakan bahwa makhluk itu seperti tadi. Kalau Allah ya harus berbeda dari makhluk. Makanya nanti akan ada sifat-sifat Allah. Ini baru 6 sifat-sifat Allahnya. Ada wujud, kalau di pesantren wujud, qidam, baqa, Dan mahabbatul bakul. hawadisi, qiyamul Mukhalafatul binafsihi, muqaddisi. wahdaniyah. Nah, ini lagi mau ngejelasin itu dulu ya. Lagi mau ngejelasin itu dulu. Baik, sahabat sekalian, kelihatannya ini untuk pertemuan saat ini dicukupkan dulu karena ini mudah-mudahan nanti bisa bisa disambung lagi
Jadi setidaknya dalam doa ini ada satu definisi doa ya. Yang kedua bahwa kita harus mengenal Allah dulu dengan cara mengenal makhluk, baru nanti Ya. kita akan mengenal Allah. Allah. Baik, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tunda dengan wakil pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Mohon maaf ilaik. atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz atas Terima waktu. kasih. Matur nuwun, Ustaz. Ini gimana ya? Enggak ya? Oh,